Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vindra Ramawinata, mahasiswi Universitas Islam Riau, program studi Teknik Informatika. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang suatu studi kasus mengenai fuzzy inference system yang menggunakan metode Sugeno, di mana video ini digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah logika fuzzy yang diampu oleh Ibu Nesi Syafitri Eskom MCS, di mana studi kasusnya saya ambil dari sebuah jurnal yang berjudul Implementasi Fuzzy Inference System Metode Sugeno pada Penentuan Jumlah Produksi Sarung, studi kasus PT Asaputex Jaya Tegal. Penulisnya yaitu Muhammad Syarif Irfan, Muhammad Aziz Muslim, Florentina Yuni Arini. Permasalahan yang ada pada jurnal tersebut adalah untuk mengetahui jumlah produksi sarung di PT Asaputex Jaya Tegal digunakan fuzzy inference system metode Sugeno. Berdasarkan data yang diperoleh dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, diketahui jumlah permintaan terkecil yaitu 2.500 sarung dan permintaan terbesar ada 5.900 sarung. Sedangkan jumlah persediaan paling sedikit ada 250 sarung dan persediaan paling banyak ada 500 sarung. Dan untuk produksi terkecil ada 2.102 sarung dan produksi terbesar mencapai 5.801 sarung. Rule yang digunakan ada 19 rule, yaitu rules yang pertama yaitu if permintaan turun and persediaan sedikit, then produksi barang sama dengan permintaan dikurang persediaan. Rule yang kedua, if permintaan turun and persediaan sedang, then produksi barang sama dengan permintaan dikurang 2,875 dikali persediaan. Rule yang ketiga, if permintaan tetap and persediaan sedikit, then produksi barang sama dengan permintaan dikurang persediaan. Rule yang keempat, if permintaan tetap and persediaan sedang, then produksi barang sama dengan permintaan dikurang persediaan. Rule yang kelima, if permintaan turun and persediaan banyak, then produksi barang sama dengan permintaan dikurang persediaan. Rule yang keenam, if permintaan tetap and persediaan banyak, then produksi barang sama dengan permintaan dikurang persediaan. Rules yang ketujuh, if permintaan tetap and persediaan sedikit, then produksi barang sama dengan 1,125 dikali permintaan lalu dikurangi dengan persediaan. Rule yang kedelapan, if permintaan turun and persediaan sedikit, then produksi barang sama dengan permintaan. Rule yang kesembilan, if permintaan turun and persediaan sedang, then produksi barang sama dengan permintaan dikurang persediaan. Rule yang ke-10, if permintaan tetap and persediaan sedang, then produksi barang sama dengan permintaan. Rule 11, if permintaan turun and persediaan banyak, then produksi barang sama dengan permintaan. Rule 12, if permintaan tetap and persediaan banyak, then produksi barang sama dengan permintaan. Rule 13, if permintaan naik and persediaan sedang, then produksi barang sama dengan permintaan dikurang persediaan. Rule 14, if permintaan naik and persediaan sedikit, then produksi barang sama dengan permintaan dikurang persediaan. Rule 15, if permintaan tetap and persediaan sedang, then produksi barang sama dengan permintaan. Rule 16, if permintaan tetap and persediaan sedikit,
dan produksi barang 1,125 dikali jumlah permintaan. Rule 17, if permintaan naik and persediaan sedang, then produksi barang sama dengan permintaan. Rule 18, if permintaan naik and persediaan sedikit, then produksi barang sama dengan 1,125 dikali permintaan lalu dikurangi dengan persediaan. Rule yang ke-19, if permintaan naik and persediaan banyak, then produksi barang sama dengan permintaan. Lalu pertanyaannya, berapa jumlah sarung rayon yang harus diproduksi PT Asaputex Jaya Tegal pada bulan Juli tahun 2014 jika jumlah permintaan sebesar 3.850 dan jumlah persediaan ada 250 sarung? Penyelesaian masalahnya, yang pertama kita buat dulu fungsi keanggotaannya. Untuk fungsi keanggotaan permintaan sarung rayon ada turun, tetap, dan naik. Turun dari 2.500 hingga 5.900, tetap dari 2.500 lalu naik menggunakan fungsi segitiga. Ini sedangkan naik menggunakan fungsi linear naik. Yang turun ini menggunakan fungsi linear turun. Pada fungsi keanggotaan persediaan ada sedikit, sedang, dan banyak. Sedang menggunakan linear turun. Sedikit menggunakan linear turun, sedang menggunakan segitiga, dan banyak menggunakan linear naik. Selanjutnya ada fungsi keanggotaan dari produksi sarung rayon. Itu ada berkurang, tetap, dan bertambah. Berkurang menggunakan fungsi linear turun, segitiga untuk tetap, dan linear naik untuk bertambah. Yang pertama kita lakukan adalah fazifikasi, di mana pada permintaan ini kita ketahui rumusnya. Untuk permintaan turun didapatkan jika X kecil atau sama dengan 2.500, maka X mu permintaan turunnya sama dengan 1. Jika nilainya berada di antara 2.500 dan di antara 5.900, maka kita gunakan rumus 5.900 dikurang X per 5.900 dikurang 2.500. Jika nilainya besar dari 5.900, maka 0. Untuk permintaan tetap, jika X-nya berada besar dari 2.500 dan kecil dari 4.200, kita gunakan rumus X dikurang 2.500 per 4.200 dikurang 2.500. Jika X-nya berada di antara 4.200 dan 5.900, kita gunakan rumus 5.900 dikurang X per 5.900 dikurang 4.200. Untuk permintaan naik, jika nilai mu-nya berada di antara 2.500 dan 5.900, kita gunakan rumus X dikurang 2.500 dibagi 5.900 dikurang 2.500. Untuk persediaan juga seperti tadi, dapat mu persediaan sedikitnya 500 kurang X dibagi 500 dikurang 2.500 jika X-nya berada di antara 250 dan kecil dari 500. Untuk persediaan sedang, jika X-nya berada di antara 250 dan
375, kita gunakan rumus X dikurang 250 dibagi 375 dikurang 250. Namun, jika X-nya berada di antara 375 dan 500, kita gunakan rumus 500 dikurang X dibagi 500 kurang 420. Untuk persediaan banyak, jika X-nya kecil atau sama dengan 250, maka nilainya 0. Jika X-nya berada di antara 250 dan 500, kita gunakan rumus X dikurang 250 dibagi 500 dikurang 250. Dan jika X-nya besar dari atau sama dengan 500, nilai mu-nya kita dapat 1. Selanjutnya pada produksi berkurang jika X-nya kecil atau sama dengan 2102, kita dapat mu-nya 1. Jika X-nya berada di antara 2102 dan 5801, kita gunakan rumus 5801 dikurang X dibagi 5801 dikurang 2120. Untuk produksi tetap, jika X-nya berada di antara 2102 dan 3951,5, kita gunakan rumus X dikurang 2120 dibagi 3951,5 dikurang 2120. Jika X-nya berada di antara 3951,5 hingga 5801, kita gunakan rumus 5801 dikurang X dibagi 5801 dikurang 3951,5. Dan jika X-nya kecil dari 2102 atau besar dari 5801, maka kita dapat mu-nya 0. Untuk produksi bertambah, jika X-nya kecil dari 2120, maka mu-nya 0. Dan jika besar dari 5801, mu-nya 1. Jika berada di antara itu, kita gunakan rumus X dikurang 2120 dibagi 5801 dikurang 2120. Pertama, kita cari dahulu derajat keanggotaan untuk permintaan, di mana diketahui permintaannya itu 3850. Untuk permintaan turun, kita gunakan rumus yang sudah kita dapat tadi, itu 5900 dikurang 3850 dibagi 5900 dikurang 250. Kita dapat hasilnya 0,602. Pada permintaan tetap, kita dapat hasilnya 0,794. Sedangkan pada permintaan naik, kita dapat hasilnya 0,397. Pada derajat keanggotaan untuk persediaan, diketahui persediaannya 250. Lalu kita cari menggunakan rumus yang sudah kita dapat tadi. Pada persediaan sedikit, dengan kita ketahui persediaannya ada 250. Kita cari menggunakan rumus yang tadi, lalu didapat hasilnya 1. Pada persediaan sedang, didapat hasilnya 0. Begitu juga dengan persediaan banyak, hasilnya juga 0. Selanjutnya ada operasi fuzzy logic dan implikasi. Untuk rule pertama, if permintaan turun and persediaan sedikit, then produksi barang sama dengan permintaan dikurang persediaan.
Pada upgrade pertama kita gunakan if permintaan turun ini and persediaan sedikit ini kita n kan, lalu karena operator n pada zade itu mengambil nilai minimumnya, maka kita gunakan min lalu permintaan turun dan persediaan sedikit, dapat hasilnya 0,602. Sedangkan ini merupakan operasi fuzzy logiknya. Untuk implikasinya kita gunakan yang dari Zen ini, produksi barangnya sama dengan permintaan dikurang persediaan. Diketahui permintaannya ada 3.850 dan persediaannya 250. Lalu hasilnya menjadi 3.600. Rule kedua, if permintaan turun and persediaan sedang, then produksi barang sama dengan permintaan dikurang 2,875 dikali persediaan. Permintaan turun dan permintaan persediaan sedangnya kita n-kan dulu, lalu kita dapat hasil minimumnya 0. Lalu kita lanjut ke implikasinya, permintaan dikurang 2,875 dikali persediaan. Diketahui permintaannya 3.850, lalu dikurang 2,875 dikalikan 250. Hasilnya nanti dikurangkan dengan 3.850. Dapat hasilnya 3.131,25. Rule 3, if permintaan tetap and persediaan sedikit, then produksi barang sama dengan permintaan dikurang persediaan. Kita simbolkan dengan upgrade 3 sesuai dengan rule-nya. Rule ketiga, permintaan tetap dan persediaan sedikitnya kita cari nilai minimalnya, lalu didapat 0,794. Untuk Z3-nya didapat hasil 3.600. Rule keempat, if permintaan tetap and persediaan sedang, kita cari nilai minimalnya yaitu 0. Lalu untuk implikasinya kita dapat permintaan dikurang persediaan, 3.850 dikurang 250, didapat hasilnya 3.600. Rule kelima, if permintaan turun and persediaan banyak, kita n-kan, lalu kita cari nilai minimalnya, didapat nilai minimalnya 0. Lalu kita cari implikasinya sama dengan yang tadi, permintaan dikurang persediaan, hasilnya 3.600. Rule keenam, permintaan tetap di n-kan dengan persediaan banyak. Permintaan tetap itu 0,794 dibandingkan dengan persediaan banyak 0. Minimalnya kita dapat 0. Untuk implikasi keenamnya sama dengan yang tadi, hasilnya 3.600. Rule yang ketujuh, permintaan tetap and persediaan sedikit, di mana permintaan tetap itu 0,794 dan persediaan sedikit itu 1. Minimalnya yaitu 0,794. Implikasinya, produksi barang sama dengan 1,125 dikali permintaan, lalu dikurangi dengan persediaan. Lalu kita dapat hasilnya 4.081,25. Rule 8, permintaan turun and persediaan sedikit, kita cari nilai minimalnya, lalu kita dapatlah hasilnya 0,602. Sedangkan untuk implikasinya permintaan aja, jadi kita masukkan nilai permintaan tadi yaitu 3.850. Rule 9, if permintaan turun and persediaan sedang, then produksi barang sama dengan permintaan dikurang persediaan. Kita cari nilai minimal dari
mu permintaan turun dan mu persediaan sedang ini, lalu didapat hasilnya 0. Untuk implikasinya, permintaan dikurang persediaan, hasilnya 3.600. Rule ke-10, permintaan tetap, persediaan sedang, kita cari nilai minimalnya, didapat nilainya yaitu 0. Kemudian implikasinya permintaan ada 3.850. Rule 11, permintaan turun and persediaan banyak, kita cari nilai minimalnya, di mana permintaan turun itu 0,602, persediaan banyak 0, maka hasilnya 0. Implikasinya sama dengan permintaan, jadi kita masukkan aja jumlah permintaan tadi. Rule 12, permintaan tetap and persediaan banyak. Permintaan tetap itu nilainya 0,794, sedangkan persediaan banyak nilainya 0. Nilai minimal yang kita cari itu 0, karena 0,794 dibanding 0, nilai yang paling minimal adalah 0. Kemudian permintaannya 3.850. Rule 13, if permintaan naik and persediaan sedang. Permintaan naik itu nilai mu-nya 0,397, sedangkan persediaan sedang mu-nya 0. Jika dibandingkan dapat hasilnya 0. Lalu untuk implikasinya, permintaan dikurang persediaan, dapat hasilnya 3.600. Mu permintaan if permintaan tetap and persediaan sedang, dapat hasilnya 0, dan untuk implikasinya 3.850. Selanjutnya rule 16, if permintaan tetap and persediaan sedikit, produksi barang sama dengan 1,125 dikali permintaan. Permintaan tetap dan persediaan sedikit dibandingkan, lalu kita ambil nilai minimalnya, yaitu 0,794. Untuk implikasinya 1,125 dikali permintaan, yaitu 3.850, didapatlah hasilnya 4.331,25. Rule 17, if permintaan naik and persediaan sedang, kita bandingkan, lalu dapat hasilnya 0, sedangkan untuk implikasinya 3.850. Rule 18, permintaan naik dan persediaan sedikit, hasilnya 0,397, sedangkan pada implikasinya kita menggunakan rumus 1,125 dikali permintaan dikurangi persediaan, dapat hasilnya 4.081,25. Rule 19, permintaan naik dan persediaan banyak, dapat hasilnya 0, dan produksi barang sama dengan permintaan. Permintaan diketahui 3.850. Lalu selanjutnya kita akan melalui proses defasifikasi, mana nilai-nilai yang sudah kita dapat tadi itu kita bagi, dimana apret 1 dikali Z1 lalu sampai apret 19 dikali Z19. Karena kita ada 19 rule, makanya apret 1 kali Z1 sampai dengan apret 19 sampai Z19, lalu dibagi apret 1 sampai apret 19. Kita masukkan angkanya, apret 1 0,602 dikali Z1 nya 3.600 sampai seterusnya, lalu dibagi apret 1 0,602,
Apret 20 hingga Apret 19, kita dapat hasilnya 17.072,27 dari hasil Apret dikali Z. Lalu kita bagi dengan Apret 1 sampai Apret 19, yaitu 4,38. Kita dapat hasil akhirnya 3.897,77. Dari hasil yang kita dapat tadi, yaitu 3.897,77, kita bulatkan menjadi 3.897. Jadi, jumlah sarung krayon yang harus diproduksi PT Asaputex Jaya Tegal pada bulan Juli tahun 2014 adalah sebanyak 3.897 sarung. Sekian dari saya. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.